Baik, Anda masih menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin melanjutkan tadi Kang Ubed mungkin yang terputus ya. Artinya ini sudah stadium 4 dan salah satu pintu masuknya yang mungkin menurut pemerintah ya ini yang paling mungkin semua tentu akan dilakukan ya, pendekatan baik itu pendekatan keluarga, pendekatan pengawasan dan lain sebagainya. Tapi pintu masuknya dulu yang kita harus cegah kan dari awal. Ya, kalau menurut saya ya kita harus lebih substantif ya. Ini si pelaku ini sudah kelas 12. Artinya tahun depan dia sudah kuliah. Artinya kalau kuliah boleh dia akses HP begitu. Gitu. Lah, kita yang sangat lemah adalah soal bagaimana self control ya, kontrol diri. Dan kontrol diri itu menunjukkan bahwa bagaimana kesadaran kita soal menimbang sebuah masalah. Ini baik apa buruk? Apa dampaknya bagi saya? Ini berdampak negatif atau berdampak positif dalam diri saya. Dan itu sangat terkait erat dengan kemampuan literasi anak. Ya, hari ini Indonesia termasuk negara papan bawah dengan kemampuan literasi paling buruk di dunia. Sangat rendah. Sangat rendah sekali. Di Asia Tenggara kita paling rendah nomor 2. Nomor 1 Kamboja, nomor 2 Indonesia. Artinya di Asia Tenggara kita juga papan bawah. Artinya kalau pelajar-pelajar kita literasinya sangat buruk sekali, maka dia nggak bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Dampaknya ini positif apa negatif bagi saya, mereka juga nggak bisa nimbang itu gitu. Lah kalau ada pelarangan-pelarangan tanpa ada penguatan literasi kepada pelajar kita, sampai kapan pelarangan-pelarangan? Jadi salah arah lah Anda mengatakan gitu ya? Iya, karena anak-anak ini kan di sekolah gitu. Oke lah bahwa mereka ada masalah di pengasuhan keluarga ya. Karena kita nggak bisa kontrol di level keluarga ya. Memang ada keluarga yang broken. Untuk kasus ini kan ibunya di luar negeri ya? Iya. Bapaknya pun juga sibuk mungkin gitu. Lah kehadiran negara itu kan jelas di lembaga pendidikan. Ada guru di situ, ya kan? Ada teman di situ, ada pimpinan sekolah di situ, ada kepala dinas pendidikan di situ, ada anggaran ya, APBN, APBD di situ. Supaya apa ya? Tadi mencerdaskan anak-anak di situ. Nah, tetapi ketika sekolah fungsi mencerdaskannya gagal, ya, literasi pendidikan literasinya juga buruk, maka pembatasan ini tidak akan berdampak apa-apa. Mas Ubed gini, ketika tadi Anda katakan bahwa literasi kita ini masih sangat rendah, bahkan 2 terendah di Asia Tenggara, di bawah Kamboja. Nah, maksud saya kenapa tidak berfokus dulu pada peningkatan literasi, kemudian ya nggak apa-apa, game ini dibatasi dulu, supaya orang fokus pada peningkatan literasi ini, itu kan juga bisa berjalan secara paralel maksudnya? Betul. Ya, sampai hari ini kita belum pernah dengar ada program dari Presiden, ya, perpres penguatan literasi. Padahal kita terburuk loh sedunia, se-Asia Tenggara, ya. Tapi presiden nggak ada perpres tentang literasi. Tidak ada yang menganggap ini sebuah masalah yang sangat serius. Kemudian soal perundungan juga sama, ya. Sudah 10 tahun yang lalu itu sampai sekarang itu tren perundungan di sekolah itu tambah naik. Bahkan data 2025 ini sudah nyalip 2024. Tetapi sampai hari ini juga nggak ada bahwa perundungan ini dianggap sebagai sesuatu yang serius. Lalu solusinya apa? Ya, ketika ditanya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jawabannya kita sudah dirikan Satgas Pencegahan Kekerasan. Kita sudah dirikan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Didirikan, toh. Ya nggak menjawab masalah. Kerja apa enggak? Berperan apa enggak? Optimal apa tidak? Gini. Kalau menurut Anda, mekanisme yang konkretnya apa misalnya begitu? Pemerintah kan sudah ada payung-payungnya tadi tuh, Anda mengatakan ada satgasnya, lalu juga ada soal, nah bicara soal literasi mungkin nggak terlalu jauh sampai harus menyebut presiden dan lain sebagainya. Fungsi sekolah kan seharusnya kan mencerdaskan anak bangsa begitu. Salah satunya melalui literasi. Ya sekolah dong yang bertanggung jawab kan dalam hal ini. Iya, tetapi kan kita tahu sebuah program ketika diutamakan ya, jadi program prioritas, kan butuh dukungan APBN, dukungan APBD. Siapa penguasa APBN dan APBD? Kan presiden. Tapi kan presiden punya fokus lain, yaitu soal makan bergizi. Ya, sehingga artinya untuk APBN untuk pendidikan menurut Anda dirasa kurang begitu maksudnya? Sekarang hari ini ya, setelah keputusan banggar Undang-Undang APBN 2026, anggaran pendidikan kita tinggal 14%, Bang.
digerogoti oleh program-program lain yang tidak relate secara langsung dengan pendidikan. Kita ada anggota Padahal dewan undang-undang penting, saya dasar ikut bersuara kita, sebetulnya. ya APBN kita, mestinya pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20%. Baik, Nah, baik. kalau 14%, bisa perubahan apa? Ya, kami sudah menangkap poin Anda. Saya ingin ke Bang Jasra. Setujukah dengan apa yang disampaikan Mas Ubaid bahwa tadi kita ngomongin literasi yang masih sangat kurang, kemudian adanya kasus perundungan yang dibiarkan. Padahal kan KPI harusnya tahu nih, apakah pemerintah hari ini berjuang untuk itu? Kalau komitmen Presiden saya kira sangat luar biasa ya. Michael lebih dekat. Yang terbaru itu Perpres 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Di situ ada bicara soal literasi digital di situ. Oke. Berarti sudah ada ya? Sudah ada. Sudah masuk dong dan berarti. termasuk juga KLN sudah dibagi habis. Lembaga kementerian juga udah ada Komdigi, ada Kemdikdasmen, ya, Pemda itu ada Kominfo dan seterusnya. Termasuk anggarannya pun ada untuk itu? Sudah otomatis di sini ya Pak Baik. Presiden. Karena kan ketika membuat regulasi kan anggaran otomatis gitu ya. Oke. Nah saya kira soal komitmen itu sudah gitu ya dari sisi regulasi gitu ya. Nah sekarang tentu PR-nya adalah diimplementasi gitu ya. Nah saya kira disinilah peran kita bersama dan termasuk juga KPAI terus melakukan upaya pengawasan gitu ya. Memang kalau kita lihat di SMA 72 ini kan memang tidak tunggal soal game ya. Dari keterangan Polda itu kan banyak, banyak variannya. Ya. Tapi dalam kajian kita soal industri game ini kan seperti candu tadi gitu ya. Ya dan banyak orang tua juga yang mengeluh ke KPAI gitu ya. Anaknya tidak bisa bersosialisasi dengan temannya gitu ya, kemudian tidak bisa ngobrol gitu. Ya karena tadi candu tadi ada levelingnya, kalau belum selesai dia nggak bisa diganggu. Apalagi kalau diambil handphonenya langsung ngamuk dia. Tantrum dia langsung tantrum dia gitu ya. Nah saya kira ini tentu satu aspek soal literasi digital yang tentu harus dibangun gitu ya. Tapi dengan pembatasan itu penting gitu ya. Karena kalau kita lihat tujuan pendidikan kita ini kan bagaimana anak-anak kita memiliki kecerdasan emosional, spiritual, intelektual, kesenian, demokrasi dan seterusnya. Jadi banyak variabel yang harus kita bangun. Tidak cukup dengan melalui game gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira tantangan kita ke depan gitu ya dengan berkembangnya industri game baik itu produk lokal maupun luar gitu ya. Pembatasan itu penting. Termasuk juga bagaimana membangun mekanisme pengawasan di internal industri. Karena kalau hanya pemerintah, hanya KPAI atau hanya lembaga masyarakat tidak bisa. Tapi kalau ada sistem yang ada di internal itu, katakanlah ada kelas usia 3 tahun, tapi kok bisa diakses ya di usia lain atau usia 14 tahun tapi diakses di usia yang muda. Nah ini kan harus ada pengetatan karena faktanya kita temukan anak sangat mudah memalsukan datanya gitu. Sehingga mekanisme ini agak longgar kita lihat gitu. Nah, sehingga ini yang dampak-dampak yang timbul ya soal kecanduan, soal terpapar dengan pornografi dan yang ingin saya dalami adalah soal mekanisme literasi digital sesuai dengan aturannya itu yang seperti apa untuk kayak tadi mencerdaskan kita semua bahwa kita tahu bahwa ini konten yang salah, ini game yang benar seharusnya ditiru dan seterusnya. Nah itu seperti apa mekanismenya? Ya satu di media platform itu harus dia harus soal klasifikasi tadi dan termasuk juga di PP Tunas itu ada klasifikasi misalnya ketika anak membuat media sosial, akun media sosial itu kan usia 13 tahun harus konfirmasi orang tua. Ya, walaupun tantangannya orang tua kita kan berjarak juga dengan teknologi ini gitu ya. Nah, tapi setidaknya mekanisme media platform ini harus ketat gitu ya. Tidak hanya pilihan saya udah usia 14 tahun tapi faktanya bukan usia itu gitu ya. Di bawah itu masih. Di bawah itu bahkan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini penting. Salah satu dunia usaha ya bertanggung jawab pada pelindungan anak. Nah kemudian kedua, memang pemerintah sudah ada namanya PSE ya, dia mendaftar dan seterusnya. Tapi harus ada kontrol dan termasuk juga sanksinya juga. Pengawasan dan pengawasannya juga, punishment-nya juga gitu ya. Dan termasuk juga yang saya kira ya tentu kita tidak melarang ya, tapi setidaknya mengedukasi terus-menerus apa manfaat dan apa negatifnya gitu ya. Tapi juga harus ada pilihan-pilihan lain. Karena begini, dalam konvensi hak anak itu kan anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak. Oleh sebab itu pilihan-pilihannya harus banyak juga yang sesuai dengan tumbuh kembang. Saya rasa mungkin wakil rakyat kita yang ada di belakang saya perlu juga angkat bicara karena tadi sudah ada narasi dari Mas Ubaid yang APBN nih, bicara soal APBN. Anda di Komisi 1 memang tidak terkait dengan Komisi Pendidikan dan Komisi Anak dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa Anda suarakan terkait dengan tudingan tersebut? Saya rasa apa yang disampaikan Kang Ubaid, bahwasanya dia fokus bahwa
game online bukan satu-satunya pendorong pada anak untuk melakukan radikal. Saya rasa itu sepakat, tetapi kami memandang bahwa Pak Presiden sedang berikhtiar bahwasanya bagaimana tahun 2045 Indonesia emas ini harus dipersiapkan. Generasi-generasi anak-anak yang sekarang yang jumlahnya hampir 80 juta anak. Dan dari 80 juta ini 3/1 adalah pecandu game. Saya rasa ini harus mendapatkan konsen. Aturan sudah banyak, lintas kementerian juga sangat konsen. Benar nggak sih APBN atau uang anggaran negara kita tidak untuk memperkuat literasi, khususnya buat anak-anak? Saya rasa ini ada di Komisi 10 ya, soal di literasi pendidikan. Tetapi memang kalau soal literasi di Komisi 1 yang berhubungan dengan Komdigi, KPI, kemudian Badan Pengawas, itu memang sangat minim sekali. Dan saya kemarin juga berjuang keras bagaimana agar anggaran literasi ini cukup diperhatikan. Tanggapan Anda, Kang Ubed? Iya, berarti sudah sangat jelas sekali. Anggaran kebutuhan soal literasi ini sangat mendesak, tapi anggarannya nggak ada. Khususnya untuk yang komisi yang terkait ya? Iya, apalagi Komisi 10 soal pendidikan. Sangat kurang.